Daeron akhirnya muncul. Daemon bertemu penunggang Ship Stealer. Aegon kehilangan satu-satunya teman yang benar-benar setia kepadanya. Dan di akhir episode kita dikasih twist kalau Helena ternyata hamil. Masalahnya semua kejadian kecil itu bisa mengubah jalannya cerita ini. Jadi di video kali ini gue bakal bahas adegan-adegan paling penting, perbedaan dengan buku dan kenapa menurut gue HBO membawa cerita ke arah yang cukup berbeda. Video ini tentunya full spoiler untuk episode 3, dan gue juga bakal sedikit membahas materi dari Fire and Blood atau novelnya, tapi tanpa ngasih spoiler apa yang bakal terjadi, cuma perbandingan. Jadi kalau kalian belum nonton episodenya, mending nonton dulu, dan kalau belum baca bukunya, gak apa-apa kalian bisa nonton. Kalau sudah, langsung kita mulai. Episode dibuka dengan pasukan Hightower yang akhirnya memasuki Tumbletown. Tumbletown sendiri adalah kota kecil perdagangan yang ada di The Reach, karena ini adalah kota terdekat camp mereka di Riverland. Banyak yang mengira mereka bakal langsung membantai penduduk, tapi ternyata Ormond Hightower memilih menjadikan kota ini sebagai markas sementara. Menurut gua, ini langsung menunjukkan karakter Ormond. Dia memang keras, tapi bukan orang yang asal membunuh. Dia tahu kalau perang bukan cuma soal menang di medan tempur, tapi juga soal logistik. Walau bukan kota besar, tapi hanya kota perdagangan, Tumbletown jauh lebih berguna kalau tetap utuh. Lord Foodley dan Lady Sharys mencoba melindungi rakyat mereka. Ormond mengingatkan bahwa mereka sebenarnya pantas dihukum mati karena mendukung Rhaenyra. Namun mereka tetap dibiarkan hidup. Buat gua, ini menunjukkan Ormond jauh lebih pragmatis daripada yang terlihat. Lalu tibalah momen yang paling ditunggu banyak penonton. Daeron Targaryen akhirnya muncul. Seseorang yang memakai pakaian hijau khas Hightower dan rambut coklat kemerahan di episode sebelumnya. Jujur aja, gua agak kecewa dengan desain karakternya. Di buku, Daeron dikenal sebagai salah satu Targaryen yang masih sangat mencerminkan darah Valyria dengan rambu peraknya. Di serial ini, rambutnya justru lebih mirip keluarga Hightower. Mungkin HBO ingin menunjukkan bahwa Gen Daeron lebih dekat dengan keluarga ibunya, Alicent, daripada keluarga ayahnya, Viserys. Secara cerita, keputusan ini masih bisa dipahami, walaupun secara visual menurut gua identitas Daeron jadi sedikit berkurang. Hal ini juga agak masuk akal, karena di episode sebelumnya, rambut Daeron palsu dicat menjadi perak. Kalau Daeron asli berambut coklat, kenapa yang palsu harus susah-susah dicat? Gue berteori walaupun Daeron udah muncul di episode ini, rambutnya itu sama seperti Targaryen lain, yaitu perak. Tapi dicat oleh Ormond karena Ormond, sebagai penganut Fate of the Seven di Citadel, membenci Targaryen dan naganya. Dan dia tidak suka Daeron berambut perak, jadi dicat oleh dia. Yang menarik justru hubungan Daeron dan Ormond. Daeron sebagai Squire Ormond terlihat sering diberi nasihat dan pelajaran. Dari ekspresi Daeron ketika Ormond akan marah, kelihatan kalau dia sudah terbiasa melihat sifat pamannya. Artinya hubungan mereka kemungkinan sudah seperti ini sejak lama. Ormond sebagai father figure yang toksik dengan Daeron yang terpaksa menunduk mengikuti segala perintah. Dari interaksi pendek mereka, kita bisa melihat sifat Ormond yang tegas dan brutal jika keadaan memaksa, tetapi tenang dan berwibawa saat keadaan normal. Daeron sendiri digambarkan sebagai anak yang baik, mencintai naganya Tessarian, dan takut menolak perintah Ormond. Sebagai Targaryen yang dibesarkan dengan cara Hightower dan penganut besar Fate of the Seven, Ormond berencana menjadikan Daeron raja. Sebuah perbedaan mencolok dengan novelnya di mana mereka tetap mendukung Aegon. Daeron yang menjadi calon raja sendiri bisa menjadi drama yang unik untuk show ini. Di King's Landing, kita melihat Rhaenyra mulai menjalankan pemerintahannya. Banyak yang menganggap adegan Small Council membosankan, tapi menurut gua justru inilah inti episode ini. Selama 2 musim, Rhaenyra selalu fokus merebut tahta dan duduk di Iron Throne. Sekarang, setelah berhasil masuk King's Landing, dia mulai sadar bahwa mempertahankan tahta jauh lebih sulit daripada merebutnya. Dia harus memikirkan makanan rakyat, harus menjaga opini publik, harus memilih member Small Council yang baru, dan yang paling penting, dia mulai menyadari kalau setiap keputusan politik pasti ada konsekuensinya. Menurut gua, ini perkembangan karakter yang cukup bagus. Mysaria masih memberi advice ke Rhaenyra. Dia memberi saran untuk pilih Master Coin baru, lalu salahkan dia atas kerugian Crown dan kelaparan Small Folk. Di akhir, diketahui bahwa Torrent Mandelry menjadi Master of Coin baru. Kalau menurut kalian, dia dipilih karena skill keuangan yang baik, atau bakal dijadikan tumbal oleh Rhaenyra? Orwell sendiri diangkat kembali menjadi Grandmaster. Corlys masih menjadi Hand of the Queen, tapi dikarenakan Aline dan Adam tidak dijadikan anak resmi Corlys di episode sebelumnya, dia murka dan meninggalkan Small Council untuk memburu para Triarchy, orang yang menjarah kampung halamannya Driftmark di episode 1. Aline memberikan laporan Corlys ke Rhaenyra, tapi scene ini menurut gua bukan cuma menunjukin Aline yang ngasih laporan, tapi menunjukkan justru Rhaenyra mulai mempercayakan Aline. Ini bisa jadi setup hubungan mereka di scene berikutnya, yaitu Aline gabung di rapat Small Council. Episode ini nggak ngejelasin Aline jadi apa, tapi karena dia ikut Small Council meeting, menurut gua dia menjadi Master of Ships. Dan semakin percayanya Rhaenyra kepada Aline dan Adam,
kemungkinan mereka dilegitimasi dan menjadi anak resmi Corlys semakin besar. Ini sebuah perbedaan di mana di buku, Grandmaster Rhaenyra adalah Gerardis dan Master of Coin adalah Baltimus Celtigar. Tapi di adaptasi ini, mereka ditinggal di Dragonstone. Entah mereka bakal balik di episode-episode depan atau di seri ini bakal diubah total, kita bisa lihat nanti. Menurut gua, scene terbaik di episode ini bukanlah Daeron, bukan Rhaenyra, tapi Aegon. Selama 2 season, Aegon sering dianggap raja bodoh. Tapi di sini kita bisa melihat kemanusiaannya. Tom Glencairn sekali lagi membuktikan kalau dia mungkin adalah aktor terbaik di season ini. Adegan ketika Aegon memeluk tubuh Sunfyre terasa sangat emosional. Sayangnya, season-season sebelumnya belum banyak menunjukkan hubungan mereka. Padahal di buku, Sunfyre dikenal sebagai naga yang punya ikatan luar biasa kuat dengan Aegon. Karena itu, waktu Aegon mengambil sisik Sunfyre sebagai kenang-kenangan, menurut gua itu bukanlah sekedar simbol. Dia mesti percaya Sunfyre belum benar-benar mati. Buat gua, ini bukan sekedar scene Aegon memeluk Sunfyre. Ini adalah momen ketika seorang raja kehilangan satu-satunya teman yang benar-benar setia kepadanya. Semua orang menganggap Sunfyre sudah mati, tapi Aegon tetap percaya naganya masih hidup. Dan justru keyakinan itu yang menurut gua bakal menjadi salah satu payoff terbesar di musim ini. Dan gue yakin HBO sengaja menyimpan payoff hubungan mereka untuk episode-episode berikutnya, di mana akan ada adegan epic Aegon dan Sunfyre bisa bersatu kembali. Dan gue berteori mereka akan bersatu dan membalas Lord yang ada di Rookcrest yang membuat Aegon malu di episode ini. Criston Cole dan Gwen Hightower akhirnya tiba di Harrenhal, tapi yang mereka temukan bukan Aemon, melainkan Alice River. Menurut gue, Alice jelas sedang menyembunyikan sesuatu. Apakah Aemon benar-benar sudah pergi atau sebenarnya masih berada di Harrenhal? Episode ini sengaja tidak memberi jawaban. Cuma dibilang kalau Aemon sudah pergi dengan Vhagar kembali ke King's Landing. Tapi gue yakin Aemon sementara disembunyiin oleh Alice di Harrenhal. Dikarenakan sebelumnya Alice gagal mendapatkan Harrenhal setelah mencoba merayu Daemon, sekarang gue yakin dia berencana menjadi Lady of Harrenhal dengan merayu Aemon. Kalau tebakan gue benar, berarti hubungan Alice dan Aemon akan jauh lebih besar dibanding versi buku, di mana di episode-episode selanjutnya mereka akan lebih dekat. Daemon meminta harta ke Lady Jane Arryn. Mereka sebenarnya udah saling kenal karena Daemon pernah menikahi seorang gadis di Vale bernama Rhea Royce. Setelah mendapatkan hartanya, Caraxes merasakan adanya naga lain di sekitar sana. Kita semua udah tahu naga apa yang ada di The Vale, yaitu Ship Stealer. Buat gua, salah satu momen emosional adalah saat Daemon mengetahui kalau penunggang Ship Stealer, orang yang diburu Rhaenyra karena telah membunuh Jaehaerys, ternyata adalah anak dari Daemon sendiri, yaitu Rhaena Targaryen. Selama ini, Daemon selalu digambarkan sebagai karakter yang keras, egois, bahkan sering mengabaikan keluarganya. Di sini kita melihat sisi yang berbeda. Dia tidak marah, dia tidak langsung menyalahkan Rhaena. Dia justru terlihat seperti seorang ayah yang bingung harus melakukan apa. Matt Smith sebagai Daemon berhasil menjual emosi itu dengan sangat baik. Sayangnya, Phoebe Campbell sebagai Rhaenyra menurut gue cukup kurang aktingnya. Dan ini no offense ya, tapi wajahnya kayak nyebelin banget buat gue. Gue percaya interaksi antara Daemon dan Rhaena di 5 menit ini jauh lebih bermakna dibanding seluruh pertemuan mereka di episode-episode sebelumnya. Ya kalau gue pikir-pikir kayaknya di season sebelumnya hampir gak ada scene mereka interaksi sama sekali. Bahkan kalau kalian gak fokus nonton, mungkin kalian udah lupa kalau Bella dan Rhaena itu adalah anak dari Daemon. Dan akhirnya kita sampai di twist terbesar di episode ini. Helaena ternyata hamil. Kenapa gue bilang ini plot twist terbesar? Kalau benar bayi ini adalah anak Aegon, maka secara politik posisi kubu hijau akan berubah total. Untuk sekarang, Rhaenyra memburu Daeron karena Aegon sudah dinyatakan mati, Aemon lari, dan setelah Aemon, Daeron lah yang bisa menjadi raja. Tetapi jika Aegon memiliki anak laki-laki lain, maka Aemon dan Daeron tidak bisa menjadi raja dan anak Aegon lah yang menjadi pewaris sah. Helaena yang hamil ini merubah garis warisan Iron Throne. Alicent sepertinya sadar hal ini dan ekspresi takut langsung menerjang wajahnya. Karena kalau Rhaenyra tahu hal ini, bisa saja akan membunuh anak yang baru dikandung ini dan kemungkinan terburuk akan membunuh Helaena. Helaena yang hamil anak Aegon bisa menjadi drama besar di series ini. By the way, gue mau berteori sesuatu. Aegon dibakar dan setengah tubuhnya hancur di Rookcrest. Itu udah kejadian beberapa bulan lalu. Kalau tubuh Aegon hancur dan tidak bisa buat anak bersama Helaena, lalu siapa ayah dari anak ini? Kalau Aegon dan Helaena melakukannya sebelum Aegon terbakar, harusnya perut Helaena sudah lebih gede, tapi ini terlihat biasa aja. Apakah ada ayah yang lain? Nah, gue berteori, ini teori aja ya, kalau ayahnya adalah Aemon. Kalau beneran kejadian, dramanya bisa jadi lebih besar. Aegon pasti akan memburu Aemon karena telah melecehkan istrinya. Tapi ya masih terlalu cepat untuk menyimpulkan. Di season sebelumnya, kita juga melihat Alicent yang memberikan Moontea kepada Helaena. Moontea sendiri adalah minuman untuk mencegah kehamilan. Tapi waktu akan diminum, Aemon langsung datang dan dia tidak jadi meminum. Mungkin karena itu dia bisa hamil sekarang.
Yang jelas, HBO sengaja menaruh misteri ini sebagai pemancing diskusi menjelang episode berikutnya. Menurut gua, perubahan terbesar bukan pada alur cerita, melainkan pada karakter. Di Dance of the Dragon, kubu hijau memang memiliki konflik internal, tapi mereka tetap saja terlihat sebagai satu faksi yang punya tujuan yang sama. Semua orang mendukung Aegon sebagai raja. Aemon selalu mendukung Aegon. Daeron membalaskan Aegon. Helena menjaga anak-anak Aegon. Alicent berusaha menjadikan Aegon sebagai raja. Itu di novel. Tapi di serial ini, rasanya semua orang punya agenda sendiri. Aegon tidak percaya semua orang dan memiliki plot sendiri bersama Larys Strong. Aemon berusaha membunuh Aegon agar dia bisa menjadi raja. Alicent dan Helena mempunyai konflik sendiri dan setuju kalau Aegon mati tidak apa-apa. Sekarang, Daeron pun tampaknya akan memiliki jalurnya sendiri, di mana Ormond ingin dia menjadi raja. Di satu sisi, mereka semua yang tidak mempercayai satu sama lain menambah drama di adaptasi ini dan menjadi lebih menarik untuk ditonton. Tapi di sisi lain, gue jadi kehilangan rasa bahwa Greens adalah satu keluarga yang sedang berjuang bersama. Dan itu mungkin kritik terbesar gue terhadap adaptasi HBO sejauh ini. Cerita ini udah bukan Blacks versus Green atau Rhaenyra versus Aegon, tapi lebih ke Rhaenyra versus Aegon versus Aemon versus Daeron dan Ormond dan versus Alicent dan Helena. Bicara soal perpecahan kubu Green, hal yang sama terjadi dengan kubu Black. Penulisan Rhaenyra di sini mulai menunjukkan benih-benih downfall atau hancurnya Rhaenyra. Contohnya Dragon Seed. Ulf dilarang untuk keluar Red Keep dan bertemu teman-temannya yang sudah dianggap keluarga. Ulf selalu diperlakukan dengan buruk oleh Rhaenyra dan Daemon. Hugh dilarang untuk pergi mengecek istrinya di Tumbleton. Walau akhirnya dibolehkan juga, janji Rhaenyra untuk memberi rumah tetap ditunda-tunda oleh dia. Mereka adalah Dragon Seed yang memiliki naga tertua yaitu Vermithor dan Caraxes, dan mereka terus diperlakukan dengan buruk oleh Rhaenyra. Bukan cuma mereka, keluarga Targaryen sendiri. Bella mulai diacuhkan oleh Rhaenyra karena kematian Jaehaerys. Rhaena, walau belum diketahui adalah pelaku, tetap diburu oleh Rhaenyra. Kemauan Corlys yang tidak disetujui menyebabkan Corlys pergi untuk meninggalkan King's Landing. Daemon menyembunyikan kebenaran Ship Stealer dari Rhaenyra. Pasti akan ada drama panjang jika Rhaenyra tahu hal ini. Bisa saja Rhaenyra tidak akan mempercayai Daemon lagi. Gak hanya sampai situ, Rhaenyra menyuruh City Watch untuk mencari pelaku yang menulis grafiti di antara para Smallfolk. Grafiti yang bertuliskan Queen of Bastards atau Ratu dari Anak-anak Haram. Di samping tulisan itu, ada logo dengan 3 warna. Logo tersebut adalah logo House Strong. Harwin Strong dirumorkan menjadi selingkuhan Rhaenyra, yaitu ayah dari Jaehaerys, Lucerys, dan Joffrey. Para City Watch mencari pelakunya dengan cara kasar, yang pastinya akan membuat Smallfolk atau penduduk King's Landing membenci Rhaenyra. Di episode ini, juga emas yang didapetin Daemon dilarang Rhaenyra untuk diberikan ke City Watch, yang pastinya akan membuat para penjaga atau prajurit City Watch tidak senang. Dari para Dragon Seed, keluarga, penduduk King's Landing, bahkan penjaga City Watch dilakukan dengan buruk oleh Rhaenyra. Kalau ini terus berlanjut, bisa-bisa ada perpecahan di kubu Black di episode berikutnya. Walaupun begitu, gue tetap lebih menikmati episode ini dibandingkan episode 3. Pacingnya lebih rapi, world buildingnya terasa lebih luas, karakter-karakternya juga mendapatkan waktu yang cukup untuk berkembang dengan POV masing-masing. Masih ada beberapa perubahan yang menurut gue kurang setuju, tapi hal itu tidak menjadikan episode ini jelek. Tapi secara keseluruhan, episode ini berhasil membuat gue jauh lebih penasaran menunggu episode selanjutnya. Gue suka scene Daeron bersama Ormond dan dinamika mereka, juga scene Aegon bersama Larys. Untuk Rhaenyra sendiri, menurut gue dramanya agak sedikit membosenin di episode ini. Sekarang giliran kalian. Apa kalian suka dengan Daeron? Daeron sendiri dikenal sebagai Daeron the Daring atau Daeron sang pemberani. Kalau kalian suka, gue berencana mau buat video tentang karakter Daeron Targaryen sendiri. Dan menurut kalian, siapa sebenarnya ayah dari bayi yang dikandung oleh Helena? Ya jelas sih, itu Aegon. Tapi entah kenapa, gue bisa kepikiran kalau itu bisa saja anak Aemon. Coba tulis teori kalian di kolom komentar. Nanti kita bahas bersama. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa bantu like video ini dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video House of the Dragon setiap minggunya. Dan sampai ketemu di video berikutnya.